Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Kurniawati, NIM D0A0180077. Perkenalkan, nama saya Tita Anggreni, NIM D0A01878. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Iswari, NIM D0A0180080. Perkenalkan, nama saya Naila Rizkiana, NIM D0A0188083 dari kelas G. Perkenalkan, nama saya Trisha Amrina Rosyadi dari kelas G 2018 dengan NIM D0A0180094. Saya Reynaldi Wicaksono Gunawan, NIM D0A018-095. Nah, di sini saya sendiri akan menjelaskan bagaimana cara penampungan semen pada inseminasi buatan babi. Penampungan semen sendiri merupakan ejakulasi yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal terdiri dari umur, hormon, metabolisme, keturunan maupun kesehatan. Sedangkan faktor eksternal terdiri dari lingkungan, cuaca, sarana penampungan, manajemen, dan sebagainya. Sebelum dilakukan penampungan semen, maka sebaiknya disediakan terlebih dahulu kandang penampungan semen. Aspek kandang penampungan semen sendiri yaitu tersedianya ruang yang cukup terang, lantai kandang tidak licin dan mudah dibersihkan, lalu disediakannya betina buatan yang tingginya mudah diatur. Yang kedua adalah peralatan penampungan semen. Peralatan penampungan semen sendiri terdiri dari wadah yang berinsulasi, kantong plastik sebagai tempat penampungan semen, kain kasa, serta karet gelang. Yang ketiga adalah teknik penampungan semen. Teknik penampungan semen sendiri terdiri dari hand method, massage, dan vagina buatan. Teknik penampungan semen adalah teknik memegang penis dengan kuat dengan menggunakan 3 jari tangan agar tidak mudah terlepas. Yang keempat adalah proses penampungan semen. Proses penampungan semen sendiri diperlukan dummy atau boneka tiruan babi betina. Nah, dalam proses penampungan, babi jantan yang belum terlatih atau masih dalam proses pelatihan, maka diperlukan dummy yang bisa dipindah-pindah sesuai dengan kemauan si pejantan. Sedangkan jantan yang sudah terlatih atau sudah terbiasa dilatih, maka menggunakan dummy secara otomatis. Uji makroskopis merupakan uji secara manual atau tanpa bantuan alat apapun. Nah, dalam uji ini dilakukan dengan cara melihat volume semen yang sudah ditampung maupun pH, konsistensi atau kekentalan bau maupun warna. Saya akan menjelaskan tentang uji mikroskopis untuk mengetahui kualitas semen pada ternak babi. Nah, uji mikroskopis itu sendiri adalah uji yang dilakukan di laboratorium dengan bantuan mikroskop untuk mengetahui kualitas dari semen pada ternak babi. Aspek yang diamati dalam uji mikroskopis itu sendiri antara lain adalah konsentrasi, mortalitas, viabilitas, dan morfologi pada semen. Yang pertama yaitu motilitas atau daya gerak sperma. Semakin tinggi motilitas spermatozoa, maka fertilisasi semakin besar. Motilitas pada semen babi yang baik itu lebih dari 73%. Yang kedua itu ada konsentrasi. Konsentrasi adalah jumlah spermatozoa per mililiter semen. Konsentrasi spermatozoa yang baik pada semen babi berkisar antara 278 kali 10 pangkat 6 sel per mililiter. Yang ketiga yaitu ada viabilitas, yaitu daya hidup spermatozoa. Daya hidup spermatozoa pada ternak babi yang baik yaitu berkisar lebih dari 86%. Yang keempat itu ada abnormalitas, yaitu ketidaknormalan pada spermatozoa. Abnormalitas pada spermatozoa babi tidak boleh melebihi dari 7,18%.
Saya akan melanjutkan materi tentang bedanya cooling dan pembekuan. Cooling pada babi yaitu pilihan yang tepat dalam rangka untuk meningkatkan efisiensi reproduksi yang mampu meningkatkan efisiensi usaha peternakan. Cooling sendiri dapat dilakukan yaitu dengan untuk mengetahui banyaknya spermatozoa mana yang memiliki motilitasi tinggi berdasarkan konsentrasinya. Sedangkan pembekuan simen yaitu tahapan yang dilakukan setelah pengenceran, disusun dalam rak pembekuan dan diekuilibrasi pada suhu 4-5 derajat Celcius sampai dengan 2 jam yang akan dilakukan pada permukaan uap nitrogen cair kurang lebih 20 menit. Terus alasan dilakukan pembekuan yaitu karena simen babi itu berbeda dengan ternak lainnya, karena simen tersebut itu berbeda yang sangat sensitif terhadap lingkungannya yang akan mengalami pulse shock. Akibat pembekuan tersebut akan terjadi penurunan kandungan fosfolipid dan kolesterol. Terus alasan dilakukan pada suhu yang ideal yaitu karena bila pada suhunya itu rendah menyebabkan membran plasma babinya itu tidak stabil dan akan mengalami penurunan spermatozoa. Terima kasih. Ya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi pengenceran dan pencampuran spermatozoa. Untuk pengencerannya sendiri yaitu merupakan salah satu metode atau cara untuk memperbanyak semen yang nantinya akan diIB-kan ke ternak. Pengencer sendiri itu ada dua macam. Yang pertama pengencer jadi, sedangkan yang kedua pengencer racikan. Pengencer jadi itu bisa dibeli langsung berupa NaCl fisiologis, sedangkan pengencer racikan itu bisa dibikin menggunakan mengkudu, kuning telur, susu seki maupun vitamin C. Selanjutnya untuk proses pencampuran yaitu harus memenuhi beberapa kriteria. Kriterianya sendiri yaitu volume, konsentrasi, viabilitas, abnormalitas, dan motilitas. Untuk konsentrasinya sendiri yaitu lebih dari 200 dikali 10 pangkat 6 sel per mililiter. Motilitasnya itu harus lebih dari 70%. Untuk viabilitasnya lebih dari 80% dan abnormalitasnya kurang dari 20%. Yang kedua, ada cara-cara melakukan towing. Cara yang pertama yaitu air dengan suhu 34 derajat Celcius selama 15 detik dengan semen masih dalam bentuk straw. Yang kedua, air bersuhu 40 derajat Celcius selama 35 sampai 40 detik dalam bentuk ampul, dikeluarkan dari air, lalu keringkan dan hangatkan di dalam genggaman tangan selama 35-40 detik. Cara selanjutnya yaitu air kran untuk towing yang dilakukan terhadap straw. Cara yang keempat yaitu air es bersuhu 5 derajat Celcius selama 6 hingga 7 menit. Cara yang terakhir yaitu disimpan dalam kantong baju selama menyiapkan induk birahi. Setelah siap, ampul diambil dan digosok-gosok antara kedua telapak tangan selama 30 detik, barulah saat itu siap untuk dilakukan inseminasi buatan pada ternak babi.